Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mempelajari bagaimana pentingnya bersiwak. Siwak ini adalah amalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan siwak ini sudah banyak ditinggalkan oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan daripada bersiwak yang pertama yaitu bisa mensucikan mulut kita, membersihkan bau mulut, kemudian juga menghilangkan candu, dan juga dimudahkan nanti di akhir hayatnya yang istiqamah dapat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau memberikan isyarat seperti itu, bahwasanya Nabi ingin bersiwak, dan di akhir hayatnya beliau bersiwak sampai mengucapkan kalimat terakhir, yaitu kalimat thayyibah. Kemudian keuntungan daripada bersiwak juga ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan, dan pasukannya sudah sempurna, sangat banyak. Bahkan kata Nabi, apabila pasukan ini sudah berkumpul 12.000, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ternyata pada waktu itu pasukan ini belum bisa mengalahkan musuh, kewalahan. Nah, ketika meminta tambahan pasukan, malah justru Sayyidina Umar mengirimkan 4 sahabat untuk mengecek amalan pasukan tersebut. Dan ternyata yang kurang adalah amalan bersiwak. Setelah amalan siwak ini diamalkan, dihidupkan kembali, akhirnya musuh pun ketakutan. Wah, ternyata umat Islam sudah mengasah gigi-gigi mereka. Jangan-jangan mereka akan menggigit kita. Jadi mereka sudah bukan hanya mengasah pedang mereka, bahkan mengasah gigi-gigi mereka. Itu keuntungan daripada bersiwak. Kemudian keuntungannya apa lagi? Barang siapa yang sholat diawali dengan bersiwak, maka itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian setelah kita mengetahui fadilah daripada bersiwak, maka kita ingin tahu bagaimana praktek bersiwak. Praktek bersiwak ini ditulis dalam kitab At-Tibyan karangan Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibni Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, yang mana al-mutawaffa sanah 676 Hijriyatan, yang mana beliau meninggal tahun 676 Hijriyah. Beliau menulis bahwasanya adab-adab dalam baca Al-Quran. Jadi waktu-waktu bersiwak ini, ketika kita mau sholat, ketika kita mau wudhu, mau baca Al-Quran, bangun tidur, nah ini waktu-waktu kita bersiwak. Kemudian adapun prakteknya, di sini ulama-ulama kita mengajarkan bahwasanya Syekh Mawardi, beliau dari kalangan Imam Syafi'i, yustahabbu an yustaka fi zahiril asnani wa batiniha, dianjurkan untuk bersiwak dari luar gigi dan dalamnya. Wa yumirra siwaka ala atrafi asnanihi, kemudian dilanjutkan kepada pangkal gigi, wa karasi adrasihi, dan gusi gigi geraham, wa saqfi halqihi, kemudian langit-langit, imraran rafiqan, dengan lemah lembut. Ya, jadi dengan lemah lembut, jangan sampai masya Allah saking semangatnya ngamalin sunnah sampai berdarah itu mulut, masya Allah, itu kan bahaya juga. Nah, jadi harus lemah lembut, pelan-pelan ya. Wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassitin, dan juga dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu yang sedang. Nah, panjangnya yaitu 1 jengkal ya. 1 jengkal panjangnya. Kemudian sekurang-kurangnya yaitu
jangan sampai kurang dari 4 jari. Itu ukuran daripada siwak. Dan kayunya afdalnya adalah dari kayu arak. Ini adalah kayu yang paling utama. Dan apabila tidak ada kayu arak, maka boleh dengan kayu-kayu yang lain. Dan jika kita ingin benar-benar mau mengamalkan sunnah siwak, ternyata kita nggak bawa siwak kita waktu mau sholat, nah itu boleh dalam keadaan darurat dengan jari kita ataupun dengan ujung kain kita. Kemudian la syadidi al-yubusa wala syadidi rutubah, jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Jadi kalau kering maka direndam. Fa in ishtadda yubsuhu layyanahu bil ma'i. Kalau kering maka dilembutkan dengan air. Nah, dilembutkan seperti itu. Nah, ini kemudian kita awali dengan membaca basmalah saat bersiwak. Kita baca doa, Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'alan nar. Nah, ini kita baca doa itu dengan niat, ya Allah, aku bersiwak untuk membersihkan mulutku agar aku bisa menggunakannya untuk berzikir, baca Quran, membicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Nah, itu tujuan daripada kita bersiwak mulut kita. Dan sebelum dan sesudah bersiwak, siwak ini dicuci, hendaknya dicuci. Jika tidak, niscaya syaitan akan memakainya. Nah, tapi kondisinya minimal dalam 1 hari kita cuci. Nah, itu ya, ulama menjelaskan seperti itu. Siwak hendaknya kalau kita sudah pakai disimpan dalam keadaan berdiri seperti ini. Simpan dalam keadaan berdiri. Kemudian jangan sampai disimpan di atas tanah. Barang siapa yang menaruh siwak di atas tanah akan ditimpa penyakit gila. Ini hadis daripada Sayyidina Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian jika siwak itu kering, sebaiknya direndam dulu dalam air dan jangan menggunakan siwak pada kedua ujungnya. Nah, ini dipakai juga, ini dipakai juga. Masya Allah, kayaknya saking semangatnya kali ya dua-duanya. Ini enggak, jadi ujungnya saja. Nah, kemudian siwak berbeda dengan sikat gigi. Siwak adalah kayu yang biasa dipakai untuk menggosok gigi. Ya, siwak ini tadi sudah kita tahu dari kayu arak. Adapun sikat gigi, ya kita tetap walaupun sudah bersiwak kita sikat gigi. Sikat gigi itu sunnah, membersihkan gigi sunnah, walaupun pakai pasta itu sunnah. Tapi kalau kita bersiwak dapat 2 sunnah, membersihkannya sunnah dan kayunya ini sunnah. Kalau yang lain, nah itu kita dapat sunnahnya hanya membersihkannya saja. Itu. Adapun prakteknya kita akan sama-sama praktekkan. Kita simak. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan tangan kita posisinya jari, ibu jari dan kelingking ada di bawah. Nah, seperti ini pegangnya. Nah, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'alan nar. Ya Allah, sucikanlah mulutku. Kemudian Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi, dan sinarilah hatiku, wa tahhir badani, dan sucikanlah badanku, wa harrim jasadi 'alan nar, dan haramkan jasadku dari api neraka. Nah, prakteknya seperti ini. Ya. Kita arahkan ke kanan atas, kemudian ke bawah yang sebelah kanan, gigi bawah, kemudian ke atas gigi kiri, baru turun ke bawah gigi kiri, seperti itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jasadi 'alan nar. Ya, seperti itu. Kemudian diletakkan
di saku kita dengan dalam kondisi berdiri. Mudah-mudahan dengan amalan siwak ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan, dan Allah berikan banyak keberkahan daripada amalan siwak ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.